Assalamualaikum, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, saya Rusmayana, NIM 250111062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen memori, sistem berkas, dan input-output pada mata kuliah sistem operasi. Pertama, kita akan membahas pengertian manajemen memori. Manajemen memori adalah proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori atau RAM agar semua program yang kita jalankan dapat bekerja dengan baik tanpa saling mengganggu. Agar lebih mudah dipahami, analoginya, bayangkan RAM seperti sebuah meja belajar. Meja tersebut memiliki ukuran yang terbatas. Jika kita hanya meletakkan satu buku, tentu masih banyak ruang kosong. Tetapi, jika kita meletakkan buku, laptop, alat tulis, dan ponsel sekaligus, maka meja akan menjadi penuh. Nah, tugas sistem operasi adalah mengatur letak semua barang tersebut supaya semuanya tetap muat dan mudah digunakan. Itulah fungsi manajemen memori pada komputer. Selanjutnya adalah tujuan manajemen memori. Tujuannya yaitu agar penggunaan RAM menjadi lebih efisien, memungkinkan beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan atau multitasking, melindungi data setiap program agar tidak saling mengganggu, serta meningkatkan kecepatan dan kestabilan sistem. Contohnya, saat kita buka Google Chrome, misalnya Microsoft Word dan aplikasi Zoom secara bersamaan. Semuanya masih bisa berjalan dengan lancar karena sistem operasi mengatur pembagian RAM untuk masing-masing aplikasi. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis memori. Yang pertama adalah RAM atau memori utama. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara ketika aplikasi sedang berjalan. Misalnya saat kita mengetik tugas di Microsoft Word, data sementara disimpan di RAM. Jika listrik mati, sebelum file disimpan, data tersebut bisa hilang karena RAM bersifat sementara. Yang kedua adalah memori sekunder, yaitu media penyimpanan seperti hard disk atau SSD, berbeda dengan RAM. Data yang disimpan di sini akan tetap ada walaupun komputer dimatikan. Yang ketiga adalah virtual memory. Virtual memory adalah sebagian ruang pada hard disk atau SSD yang digunakan sebagai RAM tambahan ketika RAM hampir penuh. Walaupun membantu menjalankan lebih banyak aplikasi, kecepatannya tetap lebih lambat dibandingkan RAM. Selanjutnya kita membahas teknik manajemen memori. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah pegging. Pada teknik ini, data dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut peg, sedangkan RAM dibagi menjadi frame. Dengan cara ini, sistem operasi dapat menyimpan data secara lebih efisien sehingga ruang kosong dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Selain pegging, ada juga segmentasi. Pada segmentasi, program dibagi berdasarkan fungsinya, misalnya bagian program utama, data, atau fungsi tertentu. Teknik ini membuat pengelolaan program menjadi lebih teratur. Berikutnya adalah algoritma alokasi memori. Ada 3 algoritma yang sering digunakan, yaitu first fit, best fit, dan worst fit. First fit akan memilih ruang kosong pertama yang cukup untuk proses. Best fit akan memilih ruang yang ukurannya paling sesuai sehingga ruang menjadi lebih sedikit. Sedangkan worst fit memilih ruang kosong yang paling besar agar masih tersedia ruang kosong yang cukup besar untuk proses berikutnya. Selanjutnya, kita membahas fragmentasi. Fragmentasi adalah kondisi ketika penggunaan memori menjadi kurang efisien. Ada 2 jenis fragmentasi. Yang pertama, internal fragmentation.
Misalnya sebuah program hanya membutuhkan memori sebesar 18 KB, tetapi sistem memberikan 20 KB. Artinya ada sisa 2 KB yang tidak digunakan sehingga menjadi pemborosan. Yang kedua adalah external fragmentation. Misalnya masih tersedia ruang kosong sebanyak 100 KB, tetapi ruang tersebut terpecah menjadi beberapa bagian kecil. Akibatnya, program yang membutuhkan ruang 60 KB tidak dapat ditempatkan karena tidak ada ruang kosong yang berukuran 60 KB secara berurutan. Terakhir adalah swapping. Swapping adalah proses memindahkan sementara dari RAM ke hard disk atau SSD ketika RAM hampir penuh. Saat data tersebut diperlukan kembali, sistem operasi akan memindahkannya lagi ke RAM. Contohnya, ketika kita membuka banyak aplikasi seperti Chrome, Word, Spotify, Zoom, dan Photoshop sekaligus, RAM bisa menjadi penuh. Agar komputer tidak terhenti bekerja, sistem operasi akan memindahkan aplikasi yang sedang tidak aktif ke virtual memory, sehingga aplikasi yang sedang digunakan tetap berjalan dengan lancar. Sebagai kesimpulan, manajemen memori merupakan salah satu fungsi penting dalam sistem operasi yang bertugas mengatur penggunaan RAM agar efisien, aman, dan mendukung multitasking. Dengan adanya teknik seperti pegging, segmentasi, swapping, dan virtual memory, komputer dapat menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan lebih optimal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah cara yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash disk. Dengan adanya sistem berkas, kita dapat menyimpan file, mencari file, dan membukanya kembali dengan mudah. Contohnya misalnya saat kita menyimpan tugas kuliah dengan nama tugas sistem operasi dokumen. Sistem operasi akan mencatat lokasi penyimpanan file tersebut sehingga nanti kita bisa menemukannya kembali. Fungsi sistem berkas. Sistem berkas memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menyimpan data secara permanen. Kedua, mengatur letak file agar tersusun dengan rapi. Ketiga, memudahkan pengguna mencari file. Keempat, menjaga keamanan data melalui pengaturan hak akses. Selain itu, sistem berkas juga membantu penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Contohnya, saat kita menyimpan foto ke dalam folder foto liburan, kita tidak perlu mencarinya satu persatu karena semuanya sudah tersusun dalam satu folder. Komponen utama, komponen dan struktur direktori. Komponen utama sistem berkas terdiri dari file dan folder. File adalah kumpulan data, misalnya laporan PDF, foto JPEG, atau lagu MP3. Sedangkan folder atau direktori adalah tempat untuk mengelompokkan file agar lebih teratur. Contohnya misalnya kita memiliki folder kuliah. Kemudian di dalamnya terdapat folder sistem operasi, basis data, dan pemrograman. Dengan cara ini, file menjadi lebih mudah dicari dibandingkan jika semua file disimpan dalam satu tempat. Operasi file, jenis sistem berkas, dan cara kerja. Dalam sistem berkas terdapat beberapa operasi seperti membuat file atau create, membuka file to open, membaca isi file to read, mengubah isi file itu write, menyalin itu copy, mengganti nama atau rename, menghapus atau delete, dan menutup file atau close.
Ada juga beberapa jenis sistem berkas yang sering digunakan. FAT32 biasanya digunakan pada flash disk. NTFS digunakan pada sistem operasi Windows karena lebih aman dan mendukung ukuran file yang besar. XFAT cocok untuk flash disk dan kartu memori berkapasitas besar. Sedangkan ext4 banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Cara kerjanya cukup sederhana. Saat kita mengklik sebuah file, sistem operasi akan meminta bantuan sistem berkas untuk mencari lokasi file tersebut di media penyimpanan. Setelah ditemukan, file akan dibuka dan ditampilkan kepada pengguna. Keamanan, contoh dan kesimpulan. Sistem berkas juga memiliki fitur keamanan. Seperti pengaturan hak akses, enkripsi, serta pencadangan atau backup data. Tujuannya agar data tetap aman dan tidak mudah hilang. Contoh penerapan sistem berkas dapat kita lihat setiap hari. Di laptop terdapat folder dokumen, download musik, dan video. Di smartphone juga ada folder DCIM untuk foto kamera, WhatsApp, dan download. Semua folder tersebut diatur oleh sistem berkas. Sebagai kesimpulannya, sistem berkas merupakan bagian penting dari sistem operasi karena berfungsi mengatur penyimpanan data agar tersusun rapi, mudah dicari, mudah diakses, dan lebih aman. Tanpa sistem berkas, pengguna akan kesulitan menyimpan maupun menemukan data yang dibutuhkan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang materi input-output pada sistem operasi. Pertama, kita akan membahas pengertian input dan output. Input-output adalah proses pertukaran data antara komputer dengan perangkat luar atau yang disebut perangkat periferal. Input berarti data masuk ke komputer. Sedangkan output berarti data yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh komputer. Contoh, perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Sedangkan contoh perangkat output adalah monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya adalah tujuan sistem input dan output. Sistem operasi mengatur proses input-output agar komputer dapat berkomunikasi dengan perangkat keras secara lancar. Selain itu, sistem operasi juga mengatur penggunaan perangkat agar tidak terjadi konflik ketika digunakan oleh beberapa program. Misalnya, saat kita mencetak 2 dokumen sekaligus, sistem operasi akan membuat antrian sehingga dokumen dicetak satu persatu. Berikutnya adalah komponen sistem input-output. Komponen pertama yaitu perangkat input yang berfungsi memasukkan data ke komputer. Komponen kedua adalah perangkat output yang menampilkan hasil proses komputer kepada pengguna. Selain itu, ada juga perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan flash disk yang berfungsi menyimpan data.
Selanjutnya kita membahas device driver. Device driver adalah program yang menjadi penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras. Tanpa driver, komputer tidak dapat mengenali perangkat yang dipasang. Misalnya, ketika kita menghubungkan printer baru ke komputer, kita perlu menginstal driver terlebih dahulu agar printer dapat digunakan untuk mencetak dokumen. Gitu. Kemudian ada 3 teknik transfer data pada sistem input-output. Yang pertama adalah programmed input-output, yaitu CPU mengendalikan seluruh proses transfer data sehingga CPU harus menunggu sampai proses selesai. Yang kedua adalah interrupt input-output, yaitu perangkat akan memberi sinyal kepada CPU ketika data sudah siap sehingga CPU bisa mengerjakan tugas lain terlebih dahulu. Yang ketiga adalah direct memory access atau DMA, yaitu data dipindahkan langsung ke memori tanpa banyak melibatkan CPU. Cara ini lebih cepat dan lebih efisien, terutama saat memindahkan file berukuran besar. Selanjutnya terdapat 3 istilah penting, yaitu buffering, caching, dan spooling. Buffering adalah penyimpanan data sementara selama proses transfer. Contohnya saat kita menonton video di YouTube. Video akan melakukan buffering sebelum diputar agar tidak terputus-putus. Caching adalah penyimpanan data yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat. Contohnya adalah cache pada browser yang membuat halaman web lebih cepat dibuka. Sedangkan spooling adalah proses menyimpan pekerjaan dalam antrian. Contohnya adalah saat beberapa orang menggunakan satu printer, semua dokumen akan masuk ke antrian cetak. Sebagai contoh, proses input-output ketika kita menekan huruf A pada keyboard. Keyboard mengirimkan sinyal ke komputer. Selanjutnya, driver keyboard menerjemahkan sinyal tersebut. Kemudian, sistem operasi memprosesnya dan akhirnya huruf A muncul pada layar monitor. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa sistem operasi berperan penting dalam menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi yang kita gunakan. Sebagai kesimpulannya, input-output merupakan proses komunikasi antara komputer dengan perangkat luar. Sistem operasi bertugas mengatur seluruh proses tersebut melalui device driver, serta berbagai teknik seperti programmed input-output, interrupt, dan DMA agar komputer dapat bekerja dengan cepat, efisien, dan stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.